Adik-adik di sini punya media sosial semua. Punya media sosial semua. Yang aktif Instagram, YouTube, apa? TikTok, Instagram. Isinya foto apa video? Hah? Kalau yang cewek saya yakin foto ya. Adik saya beritahu. Untuk zaman sekarang, untuk generasi sekarang, tidak harus masuk ke sebuah perusahaan media untuk menjadi reporter atau presenter. Ya. Manfaatkan media sosial, adik bisa jadi reporter, bisa jadi presenter. Malah lebih menghasilkan. Oke? Saya yakin orang-orang di luar yang pertama nyoba-nyoba jadi konten kreator, itu kan nyoba-nyoba iseng aja deh. Tapi karena dia rutin, karena dia dilakukan tiap hari, mungkin tidak pernah putus dan belajar dari konten-konten dari luar, akhirnya sekarang dia meraup untungnya ya. Meraup untungnya. Tren sekarang, perusahaan televisi, perusahaan media sedang hancur karena diserang oleh media sosial. Kenapa hancur? Karena perusahaan, ini gambaran saat ini aja ya, saya sebagai masukan aja, supaya adik ke depan bisa membayangkan. Mungkin zaman saya anak-anak mudanya mungkin mimpiin, saya pengen jadi presenter karena saya bisa muncul di TV. Saya pengen jadi reporter karena saya bisa tampil di depan layar, dikenal orang banyak. Nggak ada yang kenal saya, Mbak. Tenang. Saya berapa kali masuk TV juga. Ada yang kenal? Ayo, pernah lihat muka saya? Nggak pernah kan? Nah, nggak akan ada yang kenal. Iya. Soalnya karena di depan layar, kamera ini kan cenderung cembung ya lensanya ya. Akhirnya membuat gemuk kita beberapa kilo. Nah, sedangkan aslinya begini. Nah, di kamera saya sudah dulu dong, touch up dulu dong ya. Jadi agak bersih di sana. Di sini ya hitam lah. Ya, jadi jelek kayak gini. Ya, saya kembali lagi. Jadi sekarang perusahaan media sedang hancur-hancurnya karena diserang oleh media sosial. Kenapa begitu? Karena semua perusahaan-perusahaan memilih ngapain saya bayar iklan ke perusahaan media, bayar ratusan juta. Kalau saya bisa meng-hire tim 3 orang suruh buat konten dari produk saya untuk dimasukkan ke media sosial. Yang jelas konten tersebut akan di-scroll ibu-ibu ataupun konsumennya ya tiap hari. Makanya sekarang pemasukan di media di perusahaan media lagi surut dan pengurangan lagi besar-besaran. Saya beritahu ini supaya adik tahu aja kondisi ya. Nah, sekarang untuk menjadi presenter atau reporter, adik bisa memanfaatkan media sosialnya. Ya. Apa aja, buat aja. Serius, buat mulai dari sekarang. Buat dan isi YouTube, Instagram, apapun media sosial adik dengan konten-konten apapun itu. Oke, kita langsung aja kalau saya karir jurnalistiknya memang ada di SCTV, saya sebagai kameramen, dan kemudian ke Trans 7 saya jadi reporter, kemudian sekarang Trans TV dan Trans 7 lebur jadi satu, jadi CNN Indonesia ya. Meskipun stasiunnya ada, tapi divisi newsnya masuk ke CNN Indonesia. Kemudian kalau saya basicnya adalah akuntansi, saya orang akuntan ya, jadi nggak ada hubungannya sama ini. Jadi siapapun bisa menjadi reporter ataupun presenter. Tapi saya tidak menjatuhkan adik-adik yang tetap mau masuk ke perusahaan media ya. Yang cita-citanya tetap, saya mau saya masuk Trans TV, Trans 7 atau mau masuk net. Pakainya kan keren-keren memang ya. Oke. Apa itu liputan? Ada yang tahu apa itu liputan? Mengambil informasi, terus hanya mengambil saja? Disiarkan, dipublikasikan, kemudian sudah mengambil terus dipublikasi, selesai. Ada pengolahan, ada manajemen di tengahnya. Oke, siap. Lanjut, Nat. Betul, jadi liputan itu adalah suatu kegiatan jurnalistik ya yang diambil oleh seorang jurnalis untuk menginformasikan, mempublikasikan sebuah informasi. Di situ kita mulai dari ada mengumpulkan data,
mengecek data, mengkonfirmasi data, apakah ini datanya valid atau tidak, apakah ini fakta atau bukan. Hingga akhirnya kita membuat naskah dan dipublikasikan ke masyarakat. Ada dua bentuk liputan ya, liputan soft news dan straight news. Bedanya tahu? Tahu? Ciri kelihatan. Cirinya gini, adik kalau ngelihat Trans 7 itu banyaknya soft news. Sing mancing lah, sing makan lah, sing jalan-jalan lah, ya itu soft news deh. Ya, itu liputan soft news. My trip and lambe turah benar. Ya. Tapi lambe turah itu bukan sebuah produk jurnalistik ya, dia. Lambe turah itu bukan produk jurnalistik ya. Karena mereka tidak ada konfirmasi, tidak ada news value-nya, tidak ada. Lambe turah pokoknya pokok hantam, nah itulah pokok rame sik lah gitu ya. Wes urusan belakang kok, urusan polisi scary gitu. Kalau produk jurnalistik kita memikirkan sampai sana. Ini apakah nyalah undang-undang pers, apakah nyalah undang-undang ada pidananya apa gitu, sampai mikir sana. Oke, yang selanjutnya adalah straight news. Straight news ini banyak ditampilkan di Metro TV sama TV One. Jadi beritanya itu gak perang, ekonomi, politik. Ya di olahraga ada bisalah ya straight news. Jadi straight news adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas dan apa adanya. Nah, ini straight news. Nah, Metro TV itu banyak straight newsnya. Jadi dia banyak Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke bla 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 bla. Nah, sedangkan di Trans 7 Anda sedang berlibur hari ini kayak gitu ya. Tak ada salahnya loh mampir ke Sidoarjo, ada makanan yang satu ini lebih enak kayak gitu kan kalau Trans 7 ya. Oke, lanjut lagi Mas. Saya yakin adik-adik di sini sudah bisa ya cara mengambil gambar. Baik video atau foto, tahu ya? Tahu semua ya? Apa itu panning, apa itu tilt down, tilt up. Tahu dong? Tahu ya, sudah tahu lah. Itu anak-anak sekarang jago-jago. Dulu pattern-pattern seperti itu atau cara pengambilan seperti itu masih dipegang dipegang kuat ya sama seorang kameramen. Oh, saya kalau tilt down harus segini nih. Oh, saya kalau tilt up nih harus 45 derajat nih. Oh, kalau saya panning nih harus sekian derajat nih. Ini masih dipakai. Tapi sekarang yang ada adalah pengambilan gambar sudah berkembang begitu pesatnya. Adik tahu yang Instagram dulu yang kontennya dia ngambil gambar pakai gini, pakai HP itu loh ya. Tahu ya? Yang dipakai ini. Jadinya ternyata setelah diedit bagus ya. Bagus ya. Nah, sekarang jadi pengambilan gambar sekarang sudah berubah zamannya. Ternyata model kayak gitu yang bagi seorang kameramen, kenapa wongi gendeng ya? Apa wong ini? Ternyata bisa jadi sesuatu yang ternyata pas waktu diedit selesai gitu jadinya indah juga ya. Kok keren juga ya. Oke. Ini bekal menjadi seorang kameramen. Nah, kameramen harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan saat ia mengambil gambar. Jadi sebisa mungkin misalnya adik lagi foto atau video gitu, jangan karena mentang-mentang ini memorinya lagi full gitu ya, wah cek aja gitu. Kalau bisa tuh sekali jepret langsung jadi, langsung bagus. Nah gitu. Kemudian kameramen juga harus memastikan bahwa ia mengambil gambar fokus, komposisi gambarnya, framingnya, tepat, pengaturan level, tingkat suara sesuai, komposisi warna yang pas dan mendapatkan momen yang terbaik. Nah ini, oke, lanjutnya ada kameramen dituntut bisa untuk mengambil momen-momen yang tepat pada saat produksi sedang berlangsung, sehingga tidak satu pun momen yang tidak tersampaikan kepada pemirsa. Oke, ini contohnya nih misalnya kita lagi beda kalau kita lagi meliput sebuah acara, misalnya upacara gitu ya. Upacara kita bisa cut to cut. Maksudnya sini nunjukin dulu white-nya ya.
Oh ini loh sedang upacara. Siapa sih yang upacara? Oh ini loh anggota upacaranya, apa peserta upacaranya. Tamu-tamunya kita shoot. Kemudian, oh ini upacara apa? Oh upacara bendera, prosesi waktu apa menaikkan benderanya kita ambil gambarnya. Yang dimaksud sini berbeda saat kita ngambil suatu kejadian misalnya sedang ada demo. Kameramen harus siap kapan itu dia memotong gambarnya atau melanjutkan gambarnya atau merol. Dia tidak akan memencet apa stop. Itu jadi kalau pertama mungkin kalau demonya biasa-biasa ya kayak sama kayak gitu. Demonya di mana sih? Oh, white-nya segini. Nanti kita ngambil detailnya siapa yang demo. Tapi kalau sudah ada kerusuhan, itu momen terpenting bagi kameramen tidak boleh lepas. Artinya kameramen harus tahu momen-momen yang bagus di situ. Oh, ternyata waktu apa kerusuhan si ibu-ibu itu keinjek jempolnya. Nah, itu harus kesut. Oh, di sana Pak polisinya keculek, harus kesut. Nah, oh, ke sini ternyata ada apa? Oh, pagernya jatuh. Itu yang harus dapat. Itu yang tidak boleh terlewatkan seorang, jadi tanggung jawab seorang kameramen ya. Oke, lanjut, Nat. Nah, ini yang saya bilang, pergerakan pergerakan dasar kamera lah ya, kita tahu ya. Pan atau panning, gerakan kamera horizontal ke kanan kiri tanpa mengubah posisi kamera ya. Kelihatan ya, dia? Nah, oke. Ya, sedangkan ada pan kiri, gerakan kamera dari kanan ke kiri atau kebaliknya kiri ke kanan. Sudah paham ya? Panning? Oke, kita lanjut ke tilt. Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal tanpa mengubah posisi kamera. Tilt up, tilt down. Tilt up merupakan gerakan kamera vertikal dari bawah ke atas, sedangkan tilt down adalah pergerakan kamera secara vertikal atas ke bawah. Nah, oke. Track atau tracking adalah pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek. Tahu ya? Dekati atau menjauh. Oke. Bila gerakan mendekati objek disebut track in, dan jika kamera menjauhi objek disebut track out. Oke. Ini bukan zoom ya. Ini bukan zoom ya. Jadi kameranya yang bergerak ya. Nah, jadi kameranya bergerak. Set. Menjauh nih. Set. Nah, jadi bukan zoom in, zoom out ya. Ini kita yang bergerak. Kalau itu zoom in, zoom out ya. Kalau ini kita track. Ya. Biasanya kalau di pembuatan film mereka pakai reel itu, yang pakai apa mini kereta mini itu. Ya itu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah pergerakan dasar kamera. Ini untuk pengetahuan aja ya. Sebetulnya sekarang udah pengambilan gambar itu sudah kreasi kita, jadi sudah bebas sebetulnya ya. Ini hanya pengetahuan saja. Ada crab, gerakan kamera secara lateral atau nyamping, berjalan sejajar dengan objek yang sedang berjalan. Crab artinya kepiting, berarti ngambil gambar kayak jalan kepiting. Jadi ikuti gini ya. Ini, jadi misalnya ini ada apa? Siapa lari gitu, kita ngikuti dari sampingnya. Itu crab. Oke, selanjutnya ada arc. Gerakan kamera memutar mengitari objek. Tahu ya? Bisa dibayangkan ya? Ya, sekarang banyak karena sudah ada drone jadi enak muternya. Kalau kita dulu masih manual jadi kamera ya kita muter ngelayu gitu ya. Gimana caranya supaya getaran tuh nggak kerasa dulu sampean. Kalau sekarang sudah ada alat apa stabilizer malah enak, mau lari model kayak apa juga kameranya tetap aja anteng. Oke. Nah, ini kalau dari sudut pengambilan gambar. Sudah tahu semua ya? Sudah tahu ada high angle, ngambilnya dari posisi atas. Atas ini tapi bukan yang atas banget ya, artinya ya. Di atas mata kita. Normal view, di atas normal view. Mata kita ini adalah normal view ya. Jadi kamera yang terbaik di dunia ini adalah mata. Mantap. Normal angle adalah ini. Sesuai dengan pandangan kita. Makanya kenapa kamera dipanggul di sini?
Karena memang sensornya didekatkan sama kamera kita, apa mata si pemanggul kamera. Oke, ada lagi low angle. Low angle di bawah dari normal view, normal angle. Ada bird eye angle, ini dipakai kayak pakai drone atau kita ada di lantai 3, lantai 4, lantai 7 kayak itu menyuting ke bawah ya. Kemudian ada frog eye angle. Frog eye angle ini jadi di bawah banget. Seolah-olah kita jadi katak. Nah, jadi ini bukan yang kamera ditaruh di kaki ya, terus begini-begini ya. Ya, Mas-mas ya. Kenakalan lanang-lanang ya dulu. Oke, lanjut Mas. Ada jenis, ini kalau jenis shot ya. Ada close up. Close up ini biasa dipakai kalau kita ke teman-teman kameramen adalah saat wawancara. Bisa dibayangin ya. Kalau ada wawancara presiden, wawancara bupati, apa, itu close up. Jadi shot yang menjadikan objek menjadi titik perhatian utama dengan latar belakang yang nampak sangat sedikit. Jadi memang backgroundnya udah hampir tak terlihat ya. Bisa dipakai saat kita wawancara. Ada medium close up, shot yang paling sering digunakan dalam televisi, di mana shot amat dekat dengan objek manusia yang diperlihatkan dari dada sampai atas kepala. Oke, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Nanti materi ini di copy aja, nggak apa-apa. Big close up. Iya, big close up adalah shot yang menampilkan dengan jelas bagian tertentu dari sebuah objek. Contohnya wajah manusia sebatas dagu sampai kening kayak gitu. Jadi close up tapi yang lebih close lagi. Nah, ada extreme close up. Ini lebih ekstrim karena lebih jadi ditunjukin cuman kalau di zoom in itu hanya mata to gitu, hanya bibir to gitu, ada hidungnya to. Oke Mas, lanjut. Ini jenis shot juga masih ada extreme long shot. Ya, tekniknya ini harusnya kita praktek sih sebetulnya. Iya, kita harusnya praktek sebetulnya. Ini kalau cuman ini bisa dibaca, Gak apa-apa. Sebetulnya ini masih ada waktu sedikit lah ya. Saya ingin, adik-adik di sini kan sudah bisa ya, pakai kamera kan pasti kamera HP ini ya. Saya buatkan video semenarik mungkin dari ini deh, dari botol ini. Ayo, buatkan video ya maksimal 1 menit lah. Kayak buat reels lah. Buatkan video ini semenarik mungkin. Kamu nggak tuh makanya. Revisi skripsi bikin pusing, gak punya teman, dan bikin dehidrasi. Le Mineral solusinya. Le Mineral hadir menemani hari-harimu.